Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya di acara Tribun Bakudapa. Jadi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan peduli sesama yang tertimpa bencana. Dan ini kita akan mengubah format sendiri, jadi nanti akan menjadi yang bertanya adalah saya dari Tribun, kemudian ada teman saya Merdi Melan Rumincap, kemudian dari narasumber kita adalah Pak Max Rulan Boseke ya dari Kawanua Rescue Indonesia dan juga ketua Baguna Pusat PDI Perjuangan. Dan untuk menyingkat waktu saya langsung ke Pak Max Boseke ya. Max Boseke, kita berbincang-bincang tentang peduli sesama yang tertimpa bencana. Saya tertarik bagaimana sehingga Kawanua, Kawanua yang ada di Jakarta atau di Indonesia ini membentuk satu organisasi yang peduli terhadap bencana, yaitu Kawanua Rescue Indonesia, dan memilih Pak Max sebagai ketua. Boleh mungkin diceritakan sebelumnya itu untuk memperkenalkan diri, dan setelah itu mungkin dari teman saya juga Merdi bisa memperkenalkan diri. Silakan Pak Max. Ya, terima kasih Pak Aswin. Shalom. Damai. Jadi Halo. Pak Aswin, mungkin teman-teman memilih saya sebagai Ketua Umum Kawanua Rescue Indonesia karena saya di latar belakangi pernah bertugas di Basarnas, Pak. Saya 5 tahun lalu di Basarnas dan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Utama Basarnas. Setelah saya pensiun, saya ditarik oleh PDI Perjuangan untuk duduk di dalam organisasi Badan Penanggulangan PDI Perjuangan. Kemudian terkait dengan Kawanua Rescue Indonesia, Pak Aswin, ini baru dibentuk pada bulan Maret yang lalu. Kita deklarasi Desember 2020, kemudian Maret 2021 kita resmi Kawanua Rescue dilantik. Tentunya dalam rangka kepedulian Kawanua terkait dengan terjadinya bencana di negara kita. Sementara itu Pak Aswin. Ya, Mel, kenalan dulu Mel ke pemirsa Tribuners. Oke, halo selamat siang. Salam Bakudapa buat pemirsa Tribuners. Terima kasih. Hari ini memang saya dengan Aswin, ini acara baru ya. Jadi kita lagi mencoba untuk memberikan banyak hal yang kira-kira bisa kita sharingin dengan narasumber-narasumber yang tentu saja memang sangat capable di bidangnya. Nah, kalau saya sekarang, aktivitas saya, selain saya sekarang lagi kuliah untuk doktoral, program doktoral di Universitas Indonesia khusus Environment Study Komunikasi, juga saya lagi kuliah sambil-sambil nih, kebetulan di Unpad sama juga, tetapi tentang politik, terutama tentang komunikasi politik. Nah, hari ini memang dengan Pak Max sangat senang banget ya, karena saya basically memang media. Sampai saat ini saya pegang 2 media, juga ada 1 media online, terutama untuk media buat para migran seluruh dunia gitu. Namanya Indonesia Global Worker gitu. Jadi itu memang kita coba untuk menjadi tempat atau sarana para workers di seluruh dunia yang berasal dari Indonesia biar memang punya tempat untuk pemberitaan gitu. Jadi kurang lebih begitu. Nah, hari ini memang tertarik banget ya karena kemarin aja di Sulawesi Utara katanya di Manado hujan deras ya. Bung Aswin ya. Jadi deras kan orang biasanya baru ngeh, waduh, airnya tampung kemana, terus seperti apa? Oh, berarti nanti bakal terjadi banjir dong. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini saya rasa Tribuners pasti sangat menyukai atau tertarik dengan
pembicaraan tentang apa Pembicaraan, sih ya, yang harus kita lakukan ya. jika memang terjadi bencana atau hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Namanya bencana ya, everybody cannot Ya. like it Langsung gitu. bertanya ke Pak Max, Mel. Ya, oke, Pak Max. Ini Siap. saya mau nanya Pak Max, ngomong-ngomong kalau bisa di-sharing tuh, selama ini yang Pak Max lihat untuk di warga Kawanua atau misalnya di wilayah Sulawesi Utara, apakah memang orang-orang di Sulawesi Utara memang sudah memiliki kesadaran bahwa wilayahnya itu rawan bencana, Pak? Kira-kira bisa diceritakan nih. Terima kasih Bu Melan ya. Jadi saya melihat masyarakat Kawanua, saya pilah dulu ya, masyarakat Kawanua di luar Sulawesi Utara, di luar Manado lah ya, Minahasa, memang sangat peduli terhadap bagaimana ikut berpartisipasi di dalam penanganan bencana, bergandengan tangan dengan pemerintah dan stakeholders lainnya. Kembali ke masyarakat di Torangpe Kampung, jadi memang Ya, mungkin karena keadaannya, karena kondisinya, sehingga memang ada kalanya mereka masih berada di tempat-tempat yang sebenarnya cukup berisiko terjadinya korban kalau terjadi bencana di daerah itu, misalnya mudah tanah longsor, kemudian daerah di pinggir sungai yang kemungkinan bisa terjadi banjir bandang yang mengakibat korban, yang tentunya memang peran pemerintah daerah untuk mengsosialisasikan, mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tadi. ya. Itu Mbak Melan. Ya, terima kasih Pak Mas. Nah, kalau misalnya lihat dari situ, memang sejauh ini yang kalau saya sih tidak pengamat ya Pak, tetapi saya melihat juga perilaku orang terhadap kesadaran yang kecil-kecil jo. Kalau orang Manado bilang, ngana buang-buang sampah sembarangan, ngana sadar ada yang jadola tuh sampah, yaitu pantai gitu kan. Ketika kita berenang, kita lihat, lah kok pantainya banyak sampahnya, dan kalau hujan akhirnya kena juga di pantainya karena sampah tergerus atau terbawa di pantai gitu. Kira-kira begitu Kang. Ya, Max ya, ya, itu Pak Mas ya. disiplin masyarakat ya. Ya, disiplin masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau dari program Pak Max nih, kapan nih ke Manado gitu kira-kira memberikan semacam kesadaran atau ada mungkin strategi tertentu untuk menunjukkan bahwa masyarakat kalau misalnya kita sama-sama menjaga supaya wilayah kita yang rawan bencana quote and quote seperti di Tomohon ke Manado tuh atau dari Binangun ke Manado, kira-kira nih bahasa-bahasa apa sih atau sesuatu yang memang baik untuk masyarakat ngerti atau tahu gitu. Jangan-jangan selama ini memang tidak ada sosialisasi atau tidak diajak sama-sama prihatin gitu. Ya. Mbak Melan, kalau begitu saya awali dulu dengan cerita tentang bencana gitu ya. Kemudian Ya, benar. program ke depan terkait dengan KRI, termasuk rencana Tora mau bikin apa di Torampe Kampung gitu ya. Iya, benar. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa bencana itu tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa orang tolak. Iya. Tadi gitu kan. Apalagi Indonesia itu terletak di 3 lempengan bumi. Karena sama-sama sudah tahu, jadi ada lempengan dari selatan itu lempengan Hindia Australia, ada lempengan bumi dari Pasifik dari atas, ada lempengan bumi dari Eurasia dari samping. Nah, kalau orang ketemu terjadilah retakan, mengakibatkan terjadilah tanah goyang, gempa bumi, tektonik namanya, ya kan? Itu penyebab utama. Penyebab kedua bencana di Indonesia ini karena ring of fire, jadi kita berada pada cincin api Pasifik. Jadi mulai dari Amerika Selatan Utara dikeliling ke Asia, sebagian Asia sampai ke Australia termasuk Indonesia. Karena disitulah berkumpulnya, berderetnya gunung-gunung api yang masih aktif. Mengakibatkan banyak terjadi ancaman bencana akibat gunung meletus. Itu penyebab ketiga kenapa Indonesia sangat rawan dengan bencana.
Ketiga, masalah hidrometeorologi. Ini terkait dengan cuaca dan iklim. Nah, inilah yang membuat orang banjir, panas yang berkepanjangan, tanah longsor. Dan 3 penyebab ini itu berada atau kena juga di Manado, di Sulawesi Utara. Jadi penyebab dari apa itu patahan tadi, dari lempengan tadi, kemudian gunung berapi, dan masalah cuaca dan iklim. Nah, sehingga di Manado ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada longsor, banjir, dan seterusnya. Pemerintah memang sudah sangat serius untuk menangani manajemen tentang itu. Kita sama-sama dengar dan ketahui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian di daerah ada lembaga namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Itu di bawah kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota. Di dalam menangani bencana tadi, Mbak Melan, ada tiga tahap yang dilakukan oleh kita semua, oleh pemerintah dan kita. Pertama, kegiatan yang kita lakukan sebelum terjadi bencana. Jadi namanya fase prabencana atau tahap prabencana. Nah, kemudian ada tahap tanggap darurat, jadi pas terjadi bencana. Kemudian ada fase pasca bencana yang biasa kita kenal dengan rekonstruksi dan rehabilitasi. Kita kembali ke prabencana. Ada 2 kegiatan besar di prabencana, yang juga sama-sama sudah dengar dan pahami. Pertama itu siap siaga bencana, dan kedua mitigasi. Nah, kalau siap siaga bencana ya kita kan tahu lah, orang siap-siap, orang lakukan apapun kesiapan kita supaya nanti kalau bencana terjadi kita orang sudah siap mengenai sumber manusianya, peralatannya, bagaimana mengungsinya, dan seterusnya. Begitu juga mitigasi. Mitigasi ini adalah dalam rangka upaya yang orang lakukan untuk mengurangi resiko kalau terjadi bencana. Jadi misalnya tsunami terjadi misalnya di Bahu, atau orang sudah harus punya konsep nanti masyarakat yang di pantai Bahu sana, Malayang, orang fungsikan kemana, treknya orang buat, orang sudah rencanakan sehingga mitigasi itu bisa efektif. Masyarakat sudah tahu kalau ada mau tsunami, mereka sudah langsung berjalan menuju jalur yang sudah ditetapkan. Itu gambaran kira-kira sepintas tentang prabencana ya, Mbak Mela. Iya, benar-benar. Ke tanggap darurat, ya fase kedua. Tanggap darurat itu pada saat terjadi bencana. Nah, apa yang orang lakukan? Kegiatan utama yang dilakukan pada saat tanggap darurat adalah evakuasi korban atau pencarian dan pertolongan korban. Jadi menyelamatkan korban manusia yang terjadi akibat bencana yang terjadi. Nah, di sini apa kegiatan utamanya adalah tadi mengevakuasi korban. Evakuasi korban itu bagaimana mencari dan bagaimana menolong, bagaimana kita melakukan upaya medis. Ini punya keterampilan, ini punya pelatihan. Tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Nah, sehingga disitulah ada peran kita kenal Badan SAR Nasional. Kalau sekarang namanya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Di Manado ada juga, ada cabang Badan SAR Nasional di Manado, kantornya di Air Madidi. Oh, oke. Air Madidi ya. Nanti masih ada waktu atau masih. Silakan. Masih. Nah, mereka lah yang nanti akan berperan untuk melakukan kegiatan operasi SAR pada saat tanggap darurat. Nah, setelah fase itu selesai, baru tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Di dalam kegiatan pasca bencana ada kegiatan trauma healing. Trauma healing itu adalah kegiatan yang orang lakukan bagaimana memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat yang korban, bagaimana dia semangat lagi, ketakutan itu hilang,
dengan segala macam cara. Nah, sekarang saya mengkaitkan itu dengan program Kawan Wares Indonesia, gitu ya. Ya, benar. Jadi saya katakan tadi bahwa Kawan Wares Indonesia ini adalah organisasi baru. Itu konsepnya awal dari rasa peduli teman-teman Kawanwa yang ada di perantauan, khususnya Manado, Jakarta dan sekitarnya, hingga dibentuklah Kawanwa Reski Indonesia. Saat ini ada 3 kegiatan utama yang kita fokus untuk kegiatan di Kawanwa Reski Indonesia. Pertama, evakuasi korban yang kita bilang tadi. Jadi evakuasi korban ini dan bantuan medis berarti dia berada pada fase tanggap darurat. Jadi dia turun pada fase sudah saat terjadinya bencana. Nah, kemudian yang kedua, KRI membentuk dapur umum. Nah, dapur umum pun ini kita bergerak pada saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh KRI adalah trauma healing. Nah, di situ kenapa trauma healing? Karena anggota atau peserta dari KRI ini ada yang dokter, ada yang psikiater, ada yang psikolog, ada tukang nyanyi, ada penyanyi, ada ada pelawak. Nah, di situ cocok menjadi satu tim yang tugasnya menghibur masyarakat, memberikan kepercayaan kembali ke masyarakat supaya dia hidupnya semangat lagi lah gitu. Trauma healing tadi. Untuk melakukan tugas tadi kan harus ada pelatihan. Tidak mungkin mereka turun ke lapangan tanpa ada kemampuan teknis, tanpa ada pelatihan. Nah, saat ini Kawanwa Reski Indonesia sudah resmi terdaftar di Badan SAR Nasional sebagai organisasi potensi SAR. Kemudian sudah resmi di BNPB sebagai organisasi relawan. Jadi nanti kita dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk bidang tadi, evakuasi korban dan bantuan medis, kemudian dapur umum juga itu ada pelatihannya, kemudian ketiga trauma healing. Dan yang berikutnya Mbak Melan, satu hal yang merupakan hal baru bagi organisasi seperti ini, KRI itu sedang menyusun modul atau bahan ajar terkait dengan kebencanaan versi KRI. Jadi kita mengumpulkan ilmu-ilmu bencana yang dimiliki oleh teman-teman di KRI, kita jadikan beberapa modul bahan ajar yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Basarnas, BNPB maupun instansi lain, yang nantinya kita tawarkan. Modul ini dia lebih aplikatif, dia lebih mengena karena berdasarkan pengalaman masing-masing orang KRI selama ini. Jadi mungkin ada yang tadinya dia dari perhubungan laut, ada yang dari Basarnas, ada dia penyelam, ada dia pramuka dan seterusnya. Kita bikin modul untuk nanti kita tawarkan baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kepada masyarakat lain yang membutuhkannya. Terakhir, dalam waktu dekat ini KRI hasil raker kurang lebih 2 minggu yang lalu, kita sepakat untuk membentuk KRI di Sulawesi Utara. Kawan Wares Indonesia akan membentuk unit kerja pertama, cabang pertama di Sulawesi Utara. Nanti saya akan menghadap ke pemerintah daerah, Pak Gubernur untuk melaporkan tentang ini. Kita sepakat nantinya Kawan Wares Indonesia dia mempunyai tenaga rescue yang sangat spesialis, yang sangat khusus, yang mungkin belum dimiliki oleh baik instansi pemerintah maupun swasta lainnya. Yaitu sama di Manado itu kan di Sulawesi Utara, Minahasa itu kan banyak yang jago-jago selam, penyelam. Ya, malahan kalau tidak salah Pak Gubernur pernah mengatakan di Wori sana itu penyelam alam di sana. Mereka tuh nyelam bisa lebih dari 50 meter tanpa tabung selam, tapi lamanya mungkin bisa 20-25 menit. Wow. Ini di Basarnas, di Marinir belum tentu bisa semampu itu tanpa alat, gitu kan. KRI menangkap itu nanti.
akan bergandengan tangan dengan mereka, apalagi di Manado sana, di Minahasa banyak organisasi-organisasi olahraga penyelam. Untuk kita bergabung, kita akan menjadikan tenaga-tenaga KRI yang profesional di bidang selam. Kedua, kan orang-orang Manado di Minahasa kan jago-jago naik kelapa, panjat kelapa. Nah, ini pun modal bagi KRI. Batibo kata orang Manado. Batibo dong nama ya, Batibo. Berarti dia sangat sangat jago, sangat ahli di tempat ketinggian gitu kan. Iya, iya. Operasi SAR itu diperlukan tenaga-tenaga yang mampu mengevakuasi korban di tempat ketinggian. Misalnya di tebing, di gunung, di gedung-gedung bertingkat. Itu kan perlu tenaga-tenaga yang tidak takut ketinggian. Orang-orang Manado pun karena jago-jago naik kelapa, atau akan manfaatkan itu untuk menggandeng itu. Sehingga ke depan KRI nanti akan punya tenaga spesialis yang dia bisa berlaku di nasional maupun internasional. Pertama penyelam dan tadi kemampuan namanya apa itu? High rescue building atau apalah kita sebutkan gitu ya. Jadi kemampuan SAR di ketinggian. Itu Mbak Melan yang kita lakukan. Kemudian terakhir bulan Juli nanti, jadi KRI bersama-sama dengan Baguna Pusat maupun Sulawesi Utara akan melakukan pelatihan sekolah lapang cuaca nelayan namanya. Jadi itu akan dilakukan di Bitung, bekerja sama dengan BMKG di Bitung untuk memberikan pengetahuan tentang ancaman cuaca, ancaman bencana di perairan, di laut yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Jadi nanti ada 30 nelayan atau mungkin sebagian anak-anak muda di sana digabung untuk diberikan pengetahuan itu yang nanti mereka sosialisasikan ke masyarakat di sekitar sana. Itu kira-kira sementara Mbak Melan yang saya bisa gambarkan ke depannya. Luar biasa. Saya kayak dapat kuliah 3 SKS ini. Enggak gitu. Saya juniornya Mbak Melan kan, kita sama-sama S3 UI kan, tapi kan senior Mbak Melan. Enggak, tapi bener Pak. Jadi gini, kalau akhirnya kan terbersit juga di saya, gimana sih di Manado itu banyak sekali kan kumpulan-kumpulan pemuda yang memang menunjukkan kejantanan, kemampuan, dan juga stabilitas yang kuat ya sebagai pemuda Minahasa, pemuda dari Manado, pemuda dari Sangir Talaut. Mungkin itu bisa jadi tim Bapak nih kalau aku lihat. Bisa. Karena mereka ya strong banget ya. Terus kedua, saya juga sependapat bahwa orang Manado mungkin karena ada pantai, kalau memang jago sekali gitu. Kalau menyelam jago sekali gitu. Misalnya kayak saya 3 meter juga jago Pak. Nah, gitu ya. Hebat. Tapi 3 meter aja, menyelamatkan anak-anak kecil, tapi harus ada alat bantu gitu. Kira-kira seperti itu. Swin kayaknya memang ini Manado perlu tahu ya bahwa ketika ada masalah kayak before, di saat ada bencana dan after bencana, memang kita tuh jadi orang-orang yang sebenarnya paham dan ngerti bahwa dengan kita tinggal di daerah wilayah Manado, bukan mau nakut-nakutin ya, tetapi kita juga udah harus tahu. Misalnya contoh ya, Swin, waktu saya ke Manado 3 bulan lalu, tiba-tiba gempa bumi, tanah goyang. Saya bingung sendiri. Saya bawa ponakan 4 orang. Waduh, mau cara selamatkannya gimana? Karena kita di atas lantai 9 gitu kan. Saya yang tahu adalah berlari cepat. Kalau berlari cepat, kalau anak-anak nih kayaknya bisa nih. Jadi akhirnya kita turun tangga cepet banget, Pak. Jadi untuk pertama kalinya otot-otot kita dilatih. Nah, kalau udah tua-tua sanggup nggak kayak gitu? Atau misalnya jangan-jangan mereka hanya berdiam aja dengan ketenangan gitu. Itu kan teknik-teknik ya. Yang kira-kira orang saat ngadapin bencana, tanah goyang, atau tiba-tiba banjir, atau seperti apa. Kira-kira begitu ya Pak ya? Saya kira bagus idenya Mbak Melan ya. Kalau perlu kita nanti RI bergabung dengan tribunnya Mbak Melan ini. Iya, tribun ada ya. Kita bikin kegiatan high rise building namanya. Jadi apa yang kita lakukan kalau terjadi tanah goyang bagi tamu-tamu yang ada di hotel.
Iya. Itu bisa kita Iya, lakukan kerjasama dengan Tribun, atur aja nanti ya. iya Pak Max, benar-benar Kemudian, ini benar. KRI hmm, dia memang hanya di fokus areal aktivitasnya hanya di Sulawesi Utara atau nanti saya berpikir tadi bahwa KRI ini dia cakupannya nasional di mana ada warga Kawanua dia bisa terlibat atau gimana? ya betul Pak Aswin. Jadi saya sudah dihubungi oleh beberapa daerah, Iya, teman-teman iya, kawan di daerah, untuk minta dibuka KRI di sana. iya. Jadi di Medan sudah, di NTT sudah maksakan terus untuk dibuka di sana. Kemudian di Jawa Timur sudah, beberapa daerah sudah minta itu Pak, tapi kan KRI baru baru Belum kemarin bisa nih, baru dibuka dibentuk. kembali. Raker aja baru 2 minggu lalu gitu Pak. Jadi memang kita masih bayi lah untuk itu. Tapi skop kita memang se-Indonesia Pak. Untuk Iya. penggalangan-penggalangan bantuan nanti sudah ada konsep tidak untuk penggalangan dana misalnya untuk bantuan-bantuan apakah ke eh, warga Kawanua yang berlebihan kemudian misalnya ada suatu bank ya kasih sana atau bagaimana eh, Ya, caranya? jadi saya kasih contoh nyata bencana di NTT kemarin ya Pak Aswin ya. Iya, iya. Jadi spontanitas masyarakat Kawanua yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu mereka memberikan bantuan melalui KRI. Ada yang memberikan bantuan dana, ada yang bantuan baju-baju bekas, ada yang pampers, ada yang pakaian wanita dan seterusnya. Itu sampai ya mungkin lebih dari 60-70 karung besar yang harus ditampung oleh KRI. Itu yang kita kirim ke Wow. NTT. Nah, kebetulan beberapa pengurus KRI ini ada yang dari Angkatan Udara. Nah, sehingga kita minta tolong kalau bisa dikirim dengan pesawat Hercules. Nah, kemudian yang mau menyumbangkan berbentuk dana, KRI sekarang sudah membuka rekening di Bank Sulut Go ya, Bank Sulut Go di Jakarta. Jadi bantuan itu melalui Bank Sulut Go kalau yang mengirim bantuan berbentuk dana. Tapi kalau berbentuk barang itu dikirim langsung ke sekretariat KRI yang nanti kita kirim ke alamat bencana. Jadi Daerah KRI bencana. jadi KRI walaupun baru tapi kita sudah ikut berpartisipasi banjir di Pandeglang awal tahun lalu, di Indramayu, kemudian banjir di Jakarta dan sekitarnya, dan terakhir kemarin di NTT. Begitu Pak Aswin. Ya berarti nanti Oh, ke keren depan ya banget. seperti yang Miran bilang tadi bisa kerjasama dengan Tribun minimal Iya, untuk iya. Ayo kita kerjasama. Ya. kita bikin Kalau Pak Mas kurang tim komunikasi, kayaknya Aswin bisa nih, sama aku juga bisa. Nah, itu memang itu perlu sekali, itu harus kita bangun karena betul. salah satu unsur untuk efektivitas operasi evakuasi itu adalah komunikasi. Maksudnya radio komunikasi atau sistem komunikasi atau media komunikasi lainnya itu sangat dibutuhkan. Benar tuh Mbak Melan. Iya, benar banget. Nah, jadi gini Pak Mas, kalau misalnya ini sekilas ya, orang kan Manado kalau baku sumbang atau sayang orang atau prihatin juga tinggi kan. Nah, kalau Pak Max lihat sebenarnya di Manado itu kalau orang-orangnya itu secara itu mau nggak sih bantu-bantu misalnya orang yang bencana gitu, mau nggak kalau mau lihat ya, kalau di Jakarta mungkin orang everything punya rasa itu ya, rasa keinginan membantu, tapi kalau di Manado gimana nih Pak Mas, jadi biar yang badengar juga bahwa kadang-kadang orang malu dengan 5.000 perak atau 10.000 perak nyumbang gitu, mau nggak mereka Pak Mas? Kalau kita sih optimis pasti mau dorang. Apalagi kan Oh budaya iya. Manado kan Minahasa itu mapalus toh, Mapalus. gotong royong. Iya. Iya, harusnya dari budaya atau orang yang dari nenek moyang, dari opa oma, jiwa semangat membantu memberi itu pasti besar di orang pe saudara-saudara di Minahasa Manado sana, Bu Melan. Ya, boleh ya, optimis ya.
Optimis. Ya, berarti Ini orang mesti optimis, Win. iya, iya. Pak Max Iyalah ini pasti agak optimis. ini Ya, sedikit dari Kawanua karena jadi kebanggaan siapa juga nih karena Pak Jos ya? ya ini kan jadi Ya kebanggaan gimana? juga Pak Max kan. Hmm, Pak Max ini selain dipercayakan di KRI juga saya baca tadi di CV itu ketua apa Baguna ya, Baguna ya PDI. Baguna. Ya tentu Ya. Ya, satu kebanggaan juga kita sebagai warga Sulawesi Utara bahwa salah satu putra Minahasa dipercayakan untuk posisi sentral juga ya di satu partai yang lagi berkuasa, partai besar dan untuk kepedulian manusia kan ini bencana. Mungkin bisa ceritakan kenapa sehingga dipercayakan sebagai ketua Baguna pusat PDIP dan sejauh ini apa-apa yang sudah dilakukan oleh Baguna di eh, daerah-daerah bencana. ya. Jadi Pak Aswin, tadi saya sempat singgung sedikit. Setelah saya pensiun dari Basarnas, jadi saya terakhir sekretaris utama Basarnas. Di situ orang kedua Basarnas, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, terutama pelatihan-pelatihan. Saya ditarik di PD Perjuangan oleh Ibu Mega. Waktu itu saya diangkat menjadi wakil kepala, istilahnya kepala Pak, kalau di Baguna, wakil kepala Badan Penanggulangan Bencana PD Perjuangan. Kemudian di akhir 2019 saya dipercayakan untuk menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan. Kedengaran Pak Aswin? Iya, iya, iya. Ya, Kedengaran ya? kedengaran. Bagus, Ya. bagus suaranya. Kedengaran. Sampai 2024. Ya itu tadi mungkin Pak, karena saya latar belakangnya di Basarnas, Ya. sehingga saya dipercayakan untuk membangun Badan Penanggulangan Bencana. Baguna ini ya sama seperti organisasi partai, dia sampai di ranting pun dia punya Baguna. Jadi mulai dari Baguna pusat, kemudian Baguna ada di provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai di desa-desa. Itu ada Baguna yang tentunya perlu dibangun, perlu diorganisir, perlu dibina supaya dia menjadi organisasi yang saya harapkan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya dari kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang penanggulangan bencana. Itu Pak Aswin ceritanya. Jadi memang ke depan Baguna ini pun seperti keinginan Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi tenaga-tenaga yang terampil, yang profesional. Kalau perlu mereka punya sertifikat profesi yang nantinya bisa digunakan tidak di nasional maupun internasional, bisa menggunakan itu juga. Nah, itu tantangan bagi saya ke depan, sehingga kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan keterampilan tadi. Contohnya Pak Aswin, pada bulan Juni ini, tanggal 16 sampai 23 Juni, akan diadakan pelatihan SAR, khususnya pelatihan pertolongan di air, sebanyak 100 peserta Baguna Indonesia di Cibubur. Oh, oke. Dari Basarnas, kemudian ada dari BNPB, ada dari BMKG, dan ada dari ESDM, Kementerian ESDM ya, terkait teknologi. Kemudian bulan Agustus, Baguna juga akan melakukan pelatihan bekerja sama dengan BNPB sebanyak 150 peserta, itu biaya dari BNPB untuk mendapatkan pelatihan manajemen dasar penanggulangan bencana. Itu. Jadi dua program besar itu sedang kita persiapkan terkait dengan meningkatkan keterampilan tenaga-tenaga Baguna. Saya harapkan KRI pun akan begitu. Kita bergandengan tangan aja, tapi saya bilang tadi, KRI punya kelebihan karena dia ada yang jago selam dan ada yang jago naik kelapa. Kemampuan itu yang Tura manfaatkan, yang menunjukkan keunggulan KRI, bukan orang Manado. Karena saya bukan Basarnas. Di Basarnas itu tidak ada yang mampu nyelam sampai lebih dari 20 menit. 50.
Oh Nah, gitu ya. yang sampai 50 meter gitu kan. Kalau waktu kemarin pesawat apa yang jatuh kemarin tuh? Lion Sriwijaya. Air. Nah, yang Sriwijaya, Lion Air dan Sriwijaya. lain tuh. Sorry. Nah, akhirnya terpakai masyarakat alam yang jago-jago selam untuk membantu pencarian maupun pertolongan di bawah air. Nah, kekuatannya Sulawesi Utara, orang-orang Minahasa ini, KRI akan manfaatkan. Itu Pak Swin. Ya, semakin menarik akan perbincangan kita, tapi kita dibatasi juga oleh waktu dalam perbincangan ini. Jadi kita akan nanti ya, kita akan kembali dalam perbincangan yang sama, dari tentu dengan tema-tema yang berbeda. Dan untuk sebelum mengakhiri ini mungkin boleh ada closing statement dari Pak Max. Bu Melan aja. Melan, oh ya boleh. Ayo, Bu silakan Melan. Melan. Oke, Tribuners, thank you banget siang hari ini jam 2 siang waktu Manado. Kita sudah mendengarkan banyak pencerahan sekaligus hal-hal yang sangat bermanfaat, baik diri pribadi kita maupun kelompok atau masyarakat yang memang bersama-sama dengan kita. Dan saya harap kita juga bisa memanfaatkan juga peduli lingkungan sebagai salah satu syarat juga meminimais masalah-masalah jika terjadi bencana gitu. Nah, Pak Max, thank you banget loh, ini calon dokter kita. Saya rasa Pak Max sebelum jadi dokter pengalamannya sudah bisa didisertasikan gitu, luar biasa. Saya berharap Pak Max nanti kalau KRI dibentuk di Sulawesi Utara kita wawancara lagi ya, Sin ya. Siap langsung nanti. Wawancara langsung lagi ke studio. Saya undang ke studio. Kalau saya ke Manado, saya nanti menghadap Pak Swin. Siap. Pesan dulu, pesan ke gitu ya. Tribuners, Pak Max. Pesan terakhir ke Tribuners. Silakan Pak Max. Jadi bagi teman-teman Tribuners, selamat bertugas. Mudah-mudahan dengan media yang dibangun ini memberikan banyak pengetahuan, banyak manfaat bagi masyarakat, terutama apa yang harus dilakukan, bagaimana dilakukan terkait dengan kebencanaan. Saya berharap nantinya kawan Waris Indonesia, Baguna, PD Perjuangan akan berkolaborasi dengan Tribunnya Manado untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Pak Max dan terima kasih Melan yang sudah memenuhi kita untuk undangan kita ya untuk berbincang-bincang, sharing di Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang sampai saat ini sudah setia untuk menonton akan acara ini baik lewat Facebook Tribun Nado maupun lewat YouTube Tribun Nado. Terima kasih, mata lokal menjangkau Indonesia.